Saya mau bilang hari ini saya resmi, saya mengangkat diri saya menjadi presiden akal tidak sehat. Karena apa? Bukan saya yang ngangkat, tapi netizen-netizen yang bilang saya gila. Makasih. Si Bilar gue ajakin settingan, gue bilang, Lar, sama gue yuk Lar, pacaran, biar rame Lar. Maksud gue emang gue follow up beneran, maksudnya kalau mau cerai, ya lu, mungkin kan Bilar kan cakep ya, Bilar kan cocoknya sama Pinkan. Aku tidak pernah bilang Raffi Ahmad itu sampah, tidak pernah bilang. Yang aku bilang Ferrarinya Raffi sampah buat saya. Maksudnya aku, buat Raffi kan dilap-lap, buat aku itu dibuang-buang. Karena aku kalau beliin pegawai itu 1.000 mobil mewah, BMW semua. Tanya Reza, mana sih si Reza? Itu kalau aku beliin pegawai, beliin mobil itu 1.000, beliin apa? Nah, Ferrari ya Raffi 2M. Itu alat pabrik aku aja satunya 2M. Jadi kalian mau bilang halo terserah, aku punya pabrik kayu, pabrik baju, segala macam, dan belum perusahaan aku yang di luar negeri gitu. Jadi 50 perusahaan, dan Raffi paling kalau dihitung-hitung cuma 30 perusahaan atau berapa ya sama Rans Entertainment. Tapi emang bener ini nggak halu. Emang perusahaan Pinkan ada 50, 6 bulan berikutnya perusahaan Pinkan ada 100, 6 bulan berikutnya ada 200. Setiap 6 bulan tuh kelipatan, dan omset hari ini tuh paling belum nyampe berapa miliar, 10M lebih belum ya. Tapi omset tahun depan target company kita itu 50 miliar sebulan. Nah itu baru uang recehan, saya belum hitung uang gedenya. Emang bener saya lebih kaya dari Raffi, memang betul, jujur. Sekali beli tuh 100, memang saya bikin pabrik di Indonesia, ribuan orang kerja sama saya, sumpah, bener. Dan saya mau buka kartu bahwa papa saya itu adalah keturunan Raden Roro. Jadi saya tuh anak putri yang sebenarnya saya anak orang kaya. Yang saya nggak mau bilang papa saya siapa, tapi saya bilang sekarang. Bunda Maya, aku mau minta maaf sebesar-besarnya. Mbak Maya itu nggak jadi jahat, jadi baik banget. Aku punya lagunya, Maya baik, baik banget. Disebut sebagai defense mechanism itu, dia akan makin jauh jawabnya, makin ya kalau kita ngomongnya makin ngaco, makin TF-nya makin gak masuk akal. Usai mendulang kontroversi dengan menyentil nama sederet selebritis tanah air, Pinkan Mambo kini memiliki julukan baru sebagai Presiden Akal Tidak Sehat. Sensasi yang dibuat oleh Pinkan pun nyatanya kini bak bumerang bagi dirinya sendiri. Ya, tidak sedikit netizen yang menyudutkan wanita 41 tahun itu atas pernyataan kontroversi yang belakangan ia lontarkan. Mulai dari Raffi Ahmad, Maia Estianty, bahkan sampai pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang sempat membuat heboh para warga jagat maya. Lantas seperti apakah reaksi Pinkan Mambo dalam menanggapi kegeraman netizen atas celotehan yang dibuatnya itu? Tidak henti-hentinya usai meminta maaf atas pernyataan yang menyinggung Lesti Kejora, Pinkan Mambo secara blak-blakan juga menyebut jika dirinya mengajak Rizky Bilar untuk menjadi pacar settingannya demi mendompleng popularitasnya untuk kembali eksis lagi di dunia entertain. Lantas seperti apakah kedekatan Pinkan dan Bilar sebenarnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Dikenal sebagai penyanyi kontroversial, Pinkan Mambo kembali menuai sorotan publik usai dirinya kembali warawiri di layar kaca tanah air. Bukan dengan sebuah prestasi, kehadirannya di dunia hiburan kali ini nyatanya malah mendulang sederet sensasi yang menggegerkan publik. Bagaimana tidak? Lama tidak muncul di panggung musik Indonesia, Pinkan kini menjadi sosok yang seolah ingin mencari ribut dengan selebritis tanah air. Namun, hal itu tentunya tidak diterima baik oleh para netizen. Tidak sedikit netizen yang menyebutkan jika Pinkan yang saat ini tidak waras. Alih-alih dibuat gerah oleh ulah netizen, Pinkan pun menobatkan dirinya sendiri sebagai presiden akal tidak sehat.
Lantas, seperti apakah reaksi Pinkan usai menobatkan dirinya sendiri sebagai presiden akal tidak sehat? Lalu bagaimanakah pula seorang psikolog melihat kejiwaan Pinkan Mambo saat ini? Oh iya, makasih banyak. Hari ini itu pengangkatan saya sebagai presiden akal tidak sehat ya. Jadi semata-mata kalau saya bisa jadi hari ini bisa diangkat menjadi presiden akal tidak sehat. Jadi kalau ada presiden siapa ya satu lagi yang akal sehat? Nah kalau saya presiden akal tidak sehat gitu. Jadi makasih, ini semata-mata bukannya aku yang buat sendiri presiden akal tidak sehat, tapi semata-mata sebenarnya netizen yang menganggap saya gila. Jadi saya makasih banyak kalau saya berarti sama dengan karena anggapan mereka, dan makasih udah menganggap saya gila, dan saya menobatkan diri saya karena kalian bilang saya gila setiap hari. Jadi saya adalah mengangkat diri saya sendiri menjadi presiden akal tidak sehat. Jadi saya membawahi semua orang-orang yang tidak sehat pikirannya ya. Nah ini saya presidennya. Terima kasih loh netizen, udah tanggung jawabnya saya akan pegang baik-baik. Saya mau bilang hari ini saya mengangkat diri saya menjadi presiden akal tidak sehat. Karena apa? Bukan saya yang ngangkat, tapi netizen yang bilang saya gila. Makasih, saya akan ambil jabatan ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan terima kasih menjadikan saya presiden akal tidak sehat, karena partner bisnis saya itu almarhum Bob Sadino. Dia tidak sehat, tidak sekolah, tetapi menjadi orang kaya. Jadi kalau kalian mau kaya seperti saya, sekolah itu penting, tapi kita harus bisa bikin duit. Makanya orang-orang kaya itu agak nggak sehat. Jadi setiap orang yang nggak sehat di Indonesia, saya presidennya, saya presiden. Jadi makasih netizen yang udah anggap saya gila. Makasih jabatannya, saya akan menjabat presiden akal tidak sehat. Nah, ini kalau di psikologi disebut dengan defense mechanism. Jadi cuma pertahanan diri aja gitu loh, untuk supaya bisa diterima oleh akal sehat gitu loh. Disebut sebagai defense mechanism itu dia akan makin jauh jawabnya, makin ya kalau kita ngomongnya makin ngaco, makin sehatnya makin gak masuk akal ya. Tapi itu sebenarnya bukan jawaban yang sesungguhnya kan gitu loh, bukan ya. Makanya kenapa kalau beliau itu juga ngomongnya kayak tadi gitu loh, wah hebat dong, saya makin gini makin gitu ya, pokoknya membuat dirinya makin negatif lah. Sebenarnya itu juga menyatakan atau pernyataan bahwa apapun yang lo nilai nggak akan mempengaruhi gue gitu loh. Jadi itu pernyataan seperti itu sebenarnya ya. Apapun yang lo ngomong sama gue ya bukan urusan lo, bukan urusan gue gitu loh. Jadi dia mau menunjukkan bahwa sama sekali dengan penilaian apapun dari orang. Pinkan Mambo kembali memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ya, usai mengklaim dirinya adalah sosok yang tajir melintir melebihi Raffi Ahmad sang Sultan Andara, Pinkan akhir-akhir ini mengungkapkan alasan di balik pernyataannya tersebut dengan mengungkapkan sumber kekayaan yang dimilikinya. Selain menjadi seorang penyanyi sekaligus pengusaha yang memiliki 50 anak perusahaan, Pinkan menyebut jika ayahnya adalah salah satu orang terkaya di muka bumi. Alih-alih tidak percaya, Pinkan sampai dituding halu alias menghayal oleh netizen. Pasalnya, kala itu Pinkan sempat mengaku mengalami masa-masa sulit dan sempat diketahui berjualan makanan hingga pakaian. Merasa tidak terima atas tudingan tersebut, Pinkan kembali menyindir netizen dengan memamerkan omset usaha dirinya yang mencapai miliaran rupiah per bulannya. Emang bener aku kaya raya, bener banget. Itu aku tidak bohong sama sekali. Kalian boleh main ke kantor aku, ada 50, di luar negeri juga ada banyak. Memang kalau aku lebih kaya dari Raffi, aku pikir iya. Tadi udah damai sama Raffi, di ketawa itu berkah. Gimana? Ya saya bilang, Raffi, bercanda Raffi, bercanda. Tapi serius, maksudnya ya emang... Iya aja gue mah sama Pinkan, udah iya kayak anggap aja Vega ya, anggap aja kayak Adi Taher ya Verda ya. Iya, udah damai aja. Maksud gue
Ya nggak usah perlu marah. Kalau dia memang kaya, nggak perlu marah. Lagian gue juga nggak bilang Raffi miskin kok. Gue bilang Raffi kaya kok. Aku mau klarifikasi, aku tidak pernah bilang Raffi Ahmad itu sampah, tidak pernah bilang. Yang aku bilang Ferrarinya Raffi sampah buat saya. Maksudnya aku, buat Raffi kan dilap-lap, buat aku itu dibuang-buang karena aku kalau beliin pegawai itu 1000 mobil mewah, BMW semua. Tanya Reza, mana sih si Reza? Itu kalau aku beliin pegawai, beliin mobil itu 1000, beliin apa? Nah, Ferrari ya Raffi 2M. Itu alat pabrik aku aja satunya 2M. Jadi kalian mau bilang halu terserah, aku punya pabrik kayu, pabrik baju segala macam, dan belum perusahaan aku yang di luar negeri gitu. Jadi 50 perusahaan, dan Raffi paling kalau dihitung-hitung cuma 30 perusahaan atau berapa ya sama Rans Entertainment. Tapi emang bener ini nggak halu. Emang perusahaan Pinkan ada 50, 6 bulan berikutnya perusahaan Pinkan ada 100, 6 bulan berikutnya ada 200. Setiap 6 bulan tuh kelipatan, dan omset hari ini tuh paling belum nyampe berapa miliar, 10M lebih belum ya. Tapi omset tahun depan target company kita itu 50 miliar sebulan. Nah itu baru uang recehan, saya belum hitung uang gedenya. Emang bener saya lebih kaya dari Raffi, memang betul, jujur. Ya aku harus terpaksa sombong. Emang bener, sumpah emang bener perusahaan aku ada 50, bener-bener ada. Dan bener-bener omset aku miliaran, bener-bener ini, bener-bener. Kalian semua yang gak punya pekerjaan kerja sama aku, bener. Jadi gak ada yang halu, Pinkan Mambo itu gak pernah bohongin publik. Kalau saya bilang Raffi kurang kaya dibanding saya, ya emang benar. Karena apa? Kalian pikir aja, saya bantu orang tuh ribuan orang di pinggir jalan gitu. Raffi nggak jualan pisang goreng, Pinkan Mambo jualan pisang goreng. Jadi jangan heran kalau aku punya 100 perusahaan hari ini, 50 miliar sebulan. Jangan heran karena Raffi Ahmad belum tentu mau jualan pisang goreng. Cuma saya tidak bilang Raffi Ahmad tidak baik, tidak. Saya justru mengajak Raffi Ahmad untuk bikin pabrik buat orang-orang susah. Baim Wong, Maya Ahmad, semuanya Maya Ahmad, Maya Musri. Semuanya yang kaya-kaya, ayolah kita bantu Indonesia nih, bikin apa, bikin pabrik kan baik adanya gitu. Jadi nggak ada bilang Raffi jelek, bilang apa, nggak ada. Tapi memang kalau lebih kaya ada di kitab suci. Saya pernah baca, lebih banyak orang memberi daripada menerima. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk memberi. Apa yang kita beri buat bangsa Indonesia, apa yang bisa orang nggak kerja, ayo kerja sama kita gitu. Jadi jangan lebay dengan rumah mewah dan segalanya. Gue nggak bilang Raffi lebay, enggak. Maksudnya jangan lebay artis-artis. Tapi kalau mau lihat orang kaya, lihat nih saya, Pinkan Mambo, kaya beneran. Nggak pakai ngumbar-ngumbar. Ya saya terpaksa sombong karena udah banyak yang sombong. Saya kesel liatnya gitu. Jadi saya kasih tahu aja harta kekayaan saya. Tapi dari 20 tahun lalu, dari 5 tahun lalu saya udah kaya, udah miliarder. Tapi saya nggak ngomong, emang sengaja nggak ngomong. Ya buat apa ngomong? Ada Sultan. Kalau ngomong Sultan, saya keturunannya Raden Roro. Saya ini Raden Roro. Jadi darah biru ini saya. Jadi papa saya itu orang paling kaya di muka bumi. Jadi saya mau beli pulau tinggal nunjuk aja. Saya nggak bilang aja papa saya siapa. Papa saya mau benar-benar kaya raya. Dan saya mau buka kartu bahwa papa saya itu adalah keturunan Raden Roro. Jadi saya tuh anak putri yang sebenarnya saya anak orang kaya. Yang saya nggak mau bilang papa saya siapa, tapi saya bilang sekarang. Dan saya tuh anak orang kaya banget. Kalau saya dibilang halu, memang saya orang kaya beneran, sumpah beneran bukan halu. Ribuan orang kerja sama saya, sumpah bener, nggak bohong. Kontroversi Pinkan belakangan ini sepertinya tidak bisa dilepas dari perseteruannya dengan Maya Estianty. Usai menjadi sorotan netizen setelah pernyataannya yang menyinggung masa lalu Maya Estianty, Pinkan baru-baru ini akhirnya melontarkan permintaan maafnya kepada mantan rekan duetnya itu. Setelah meminta maaf kepada Maya Estianty, kini Pinkan kembali menyentil soal kehidupan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Alih-alih meminta maaf karena sempat menilai Lesti tidak pantas untuk Rizky Bilar, Pinkan malah kembali melontarkan pernyataan baru yang cukup mengejutkan. Ya, secara belak-belakan Pinkan menyebut bahwa dirinya telah cukup lama mengenal Bilar. Bahkan Pinkan tidak segan mengajak Bilar untuk menjadi pacar settingannya. Lantas benarkah hal tersebut ia lakukan demi menaikkan kembali masa popularitasnya? Dan apakah alasan Pinkan yang tiba-tiba melontarkan permintaan maafnya usai mengumbar kembali permasalahan 19 tahun yang lalu dengan Maya Estianty? Bunda Maya,
Aku mau minta maaf sebesar-besarnya sama Maya Musri ya, bukan Maya Ahmad, sama Mbak Maya. Soalnya aku cuma mau klarifikasi, aku bukan mau jelek-jelekin. Mbak Maya itu nggak jadi jahat, jadi baik banget. Semua Maya baik semuanya, mungkin miskomunikasi aja. Ini udah aku ratain ya, anggap aja miskomunikasi. Walaupun enggak, emang aku dijelekin di vlognya, tapi aku bukan ngajak berantem, namun aku memperbaiki nama aku yang dijelek-jelekin. Tapi aku disiplin. Sebenarnya yang nggak disiplin tuh dia dugem sampai pagi. Tapi aku mau bilang, udahlah, kita juga nggak luput dari dosa. Maya juga. Pokoknya diharapkan jangan ada petikan-petikan apa. Pokoknya Maya baik, seorang yang rajin, bekerja keras. Cuma jangan jatuhin orang lain. Pinkan juga nggak boleh jatuhin Maya. Ya, biar gimana rakyat Indonesia ini punya sejarah yang namanya Ratu. Ada Pinkan, ada Maya. Dua-duanya saling dicintai oleh rakyat Indonesia. Jadi kita berdua tidak ada yang jahat, tidak ada yang baik. Semuanya baik semuanya gitu. Leslie Bilar juga saya mau bilang minta maaf buat Bilar yang barusan tadi pagi telepon aku mau mesen pisang goreng tapi nggak jadi mesen, nggak tahu ya. Jadi atau dia cuma marah terus ya udah dia intinya dia mungkin agak nggak suka. Tapi aku udah minta maaf sama Bilar sama Leslie. Aku tidak bilang Leslie itu awas Bilar nanti kamu hilang 3M-nya. Enggak, maksud aku Leslie jadi orang jangan bucin, itu bener. Jangan kayak Pinkan hilang 3M. Jadi bukan saya bilang Bilar itu nanti ruangnya Leslie hilang, bukan. Maksud saya jangan bucin. Jadi kalau Bilar cintalah. Kalau nggak cinta cerai aja. Maksud aku kan gitu kan baik. Si Bilar gue ajakin settingan, gue bilang Bilar sama gue yuk Lar pacaran biar rame Lar. Maksud gue emang gue follow up beneran. Maksudnya kalau mau cerai ya lu mungkin kan Bilar kan cakep ya. Bilar kan cocoknya sama Pinkan atau sama Luna Maya atau sama siapa lah gitu. Maksud gue biar Lesti juga enak gitu. Maksudnya jangan sampai dipukul lagi atau gimana. Karena menurut kisah gua kalau sesuatu yang dipaksakan itu cerai pada akhirnya. Itu daripada cerai 10 tahun lagi mending cerai sekarang aja, nggak usah mikirin anak. Maksud gua gitu. Tapi terserah kan, itu kan hak masing-masing. Karena kan gua bisa lihat orangnya, bisa lihat nih kayaknya ini nggak terlalu cinta sama ini. Dari sebelum mereka KDRT gua udah nebak itu udah pasti berantem itu punya. Dan gue ngerti lu mirip anak, tapi gue niat gue baik. Maksudnya kalau lu nggak saling cinta, nggak usah dicinta-cintain gitu. Jadi biar Bilar biar sama Pinkan Mambo, Lesti sama yang lain gitu. Maksudnya gue sayang sama Bilar. Pas tadi kamu minta maaf, Bilar bilang iyain atau terima? Ya seakan-akan sih baik-baik aja, seakan-akan. Tapi nggak ada bilang iya. Ya dia bilang dia pesan makanan. Jangan salah, dia bilang jangan salah persepsi ya Pink. Lesti itu kaya dari Bilar Entertainment katanya, bukan dari kekayaan Lesti katanya. Jangan salah persangka ya. Gue bagus dong, gue bilang. Ya gue minta maaf, gue nggak bilang Lesti tadi abis uang, yang nggak bilang. Maksud gue Lesti jangan bucin. Nanti Lesti kalau punya suami lagi, bukan Bilar maksudnya. Kalau punya suami lagi, nanti abis uangnya. Nah Bilar juga jangan kayak Lesti yang paling cakep. Jangan, kalau lu sukanya Pinkan Mambo aja. Maksud gue jangan pura-pura cinta sama Lesti. Lesti juga jangan kebutuhan sama Bilar. Maksud aku kan baik. Maksud aku, tapi kalau nggak cerai, maksudnya gini loh, mereka harus berpikir gue cinta beneran kan, jangan pada settingan gitu loh. Tapi kalau itu dekat sama dia dari tahun berapa? Gue lebih dekat sama Bilar daripada sama Lesti. Justru karena gue sayang sama Bilar. Dari tahun berapa? Terus apa intinya? Saya kan sayang sama kamu, saya beli pisang goreng kamu. Saya bilang Bilar settingan yuk, lu jadi pacar gue gituin sama Bilar. Daripada sama Lesti, maksud gue kan bercanda, maksud gue. Enggak Pinkan, jangan salah persepsi ya. Aku tuh baik sama kamu dari dulu. Kenapa kamu kayak gituin aku? Mungkin semacam kayak gitu. Kenapa kamu kayak gituin aku? Terus aku tadi udah minta maaf. Aku nggak ada maksud kayak gitu. Maksudnya itu Bilar juga jangan sama Lesti. Maksud aku gitu. Kalau Bilar nggak cocok, Bilar sama Pinkan aja. Nah itu bener. Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.